Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Rasmul Bayan. Kali ini dengan tema Tingkatan Cinta bersama Al-Ustadz Haji Ibrahim. Cinta akan membawa dampak terjadinya penghambaan dari yang mencintai kepada yang dicintainya secara fitri. Manusia sebagai makhluk mencintai Al-Khaliq, Allah. Namun, ada hubungan cinta manusia kepada selain Allah. Melihat dampaknya yang demikian besar, maka manusia, apalagi sebagai seorang muslim, harus menata cintanya dengan baik. Jangan sampai cinta kepada sesuatu menyebabkan terjadinya keburukan pada dirinya maupun pihak lain. Subscribe, like, dan share channel ini dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Amr. Bulughul ani walau ayatan, sampaikanlah dariku Nabi Muhammad walau hanya satu ayat saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi unzila al-Qur'an fi syahr Ramadan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hatta alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imani ma'amanhum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina safina qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati Allah, Madrasah Silaturahim dan Majelis Ta'lim kita ini sama-sama kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya bersyukur mari kita panjangkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan yang memberikan kenikmatan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kebahagiaan, nikmat kesehatan, dan tentunya nikmat kesempatan di mana pada malam hari ini kita diberikan kesempatan dihadirkan di tempat yang mulia bersama orang mulia dalam rangka mengkaji kitab yang mulia yang insya Allah pasti dicatat Allah bagi satu pahala kemuliaan, dan semoga ini menjadi sebab Allah akan kumpulkan kita semua bersama dengan keluarga kita di tempat yang mulia yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Maka tentunya salat dan salam senantiasa kita haturkan bagi kita, kekasih kita, tauladan kita, Nabiullah, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pahlawan Islamnya, dan semoga Allah menetapkan kita sebagai orang yang senantiasa istiqomah untuk mengikuti Islam beliau yang nantinya kita akan menjadi bagian dari umat beliau dan insya Allah pasti akan mendapatkan syafaat ummah dari beliau. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya kita sadar betul, kita yakin betul kita ada di majelis yang mustajabah, majelis yang senantiasa dibersamai oleh para malaikat untuk menunggu doa-doa kita untuk diaminkan. Untuk kita kepada Allah, semoga Allah melimpahkan rahmat, hidayah dan barokahnya atas diri kita, atas keluarga kita, dan atas putra putri kita semua. Amin. Kemudian kita juga mohonkan pada Allah untuk keluarga besar jamaah Masjid Islamiyah, kita mohon pada Allah semoga Allah berikan kesembuhan buat yang sakit, amin ya. Semoga Allah berikan jalan keluar yang terbaik dan dimudahkan kelulusan untuk kita semua. Allahumma amin. Yang tentunya kita mohon pada Allah, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa barik lana Ramadan. Semoga Allah memberkahi kita di bulan Sya'ban dan menjumpakan kita dengan bulan Ramadan. Allahumma amin. Bapak Ibu yang Allah, pada kesempatan malam ini kita masuk pada subbab ya, yang menjadi bagian pada ma'rifatullah, yakni subbab maratibul mahabbah, yakni tingkatan cinta. Bapak Ibu yang Allah, pada pertemuan yang lalu kita telah bicara mahabbatullah, yakni cinta kita pada Allah, di mana hal itu kita wujudkan dalam beberapa hal. Yang pertama kemarin yakni kasratul dzikr, yakni kita banyak menyebut nama Allah. Kemudian yang kedua kita ijab, kita kagum sama Allah. Yang ketiga kita ridho sama Allah, gitu ya. Kemudian yang keempat kemarin kita senantiasa tadhiyah, yakni siap berkorban untuk Allah, gitu ya.
Kemudian yang kelima yakni al-khauf, kita senantiasa takut pada Allah. Kemudian yang keenam ar-roja, yakni kita mengharap dari Allah gitu ya. Dan kemudian dari itu semua kita akan menjadi at-ta'ah, yang kita akan mentaati semua yang kita cintai dalam dada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu Allah, cinta kita pada Allah atau cinta kita ini ya, jangan sampai kita melakukan sebuah kezaliman gitu ya. Jadi kemarin kita pahami ya, jadi penyakit-penyakit syahwat diantaranya adalah zalim ya. Kemarin penyakit syahwat ada pinten, ada 5 ya. Yang pertama apa? Fiskun, pendosa ya. Kemudian kibur ya. Kibrun yakni sombong. Kemudian yang ketiga adalah zalmun, ya zalim. Di mana zalim ini adalah dilakukan oleh orang-orang yang tahu tapi melanggar. Ini bedanya. Jadi orang zalim itu dia tahu tapi melanggar. Tahu ini suatu kewajiban tapi tidak dilaksanakan. Tahu ini sebuah larangan tapi dilanggar. Itu orang-orang zalim. Jadi beda dengan orang bodoh. Ya. Orang-orang yang tidak tahu. Ini beda masalah. Makanya kenapa zalim itu diberikan satu istilah kesesatan yang nyata gitu ya, zalim. Karena dia tahu tapi melanggar. Baik. Sehingga pada malam hari ini penting buat kita semua Bapak Ibu untuk memahami itu cinta, sehingga nanti kita bisa menempatkan cinta kita ini pada porsinya gitu ya. Artinya nanti cinta itu yang paling rendah yakni kita memanfaatkan dan paling tinggi kita mengabdi. Jadi cinta itu paling rendah kita memanfaatkan, paling tinggi kita mengabdi. Yang tentunya siapa apa yang perlu kita manfaatkan dan siapa yang kita abdi harus benar, nggak boleh terbalik gitu ya. Jadi contohnya misalnya nanti kita akan bahas juga. Jadi katakanlah cinta yang paling rendah, yakni bagaimana cinta kita kepada benda, ya, pada materi, ya, yang disebut dengan al-alaqah bentuknya sebagai kecenderungan. Maka ini harusnya kita manfaatkan. Dan nanti cinta paling tinggi adalah at-tatayyum, yakni kita menghamba kepada Allah, ya, yang bentuknya nanti adalah al-ubudiyah, yakni sebuah pengabdian. Sehingga kalau misalnya kita menjadikan Allah sesuatu yang kita manfaatkan misalnya. Contohnya apa misalnya? Kita diperintahkan nggak mau melaksanakan tapi butuh sesuatu mohon baru. Ya Allah minta ini. Itu kita manfaatkan Allah. Ini berarti kita salah mendapatkan cinta. Ya. Atau sebaliknya misalnya. Ake ya. Ake kan benda gitu ya. Ada sebagian orang yang menjadikan ake ini untuk ini ubudiyah gitu ya. Waduh ini kalau gawe kita di terus beli Pak gitu. Jadi kalau nggak pakai jadi apa punya wibawa gitu dan sebagainya. Itu salah tuh. Ini berarti salah dalam menempatkan cinta. Oke, baik. Bapak yang dalam Allah, maka di dalam kitab ini disebutkan bahwa iman kepada Allah yakni berdasarkan kepada sejauh mana pengenalan kita kepada Allah. Ya, karena apa? Di antara konsekuensi kenal Allah adalah kita munculnya rasa cinta kepada Allah. Ya, kemarin kita bahas ya, bagaimana cinta itu muncul setelah kita mengenal kemudian memahami. Ada ta'lif, ada ikatan hati. Dan ikatan hati itu kalau sama Allah berarti idza dzikrullah wajilat qulubuhum. Ketika disebut asma Allah bergetar hati kita. Wa idza tuliyat alaihim zadahum imana. Ketika dibacakan surat-surat cintanya Allah pada kita bertambah keimanan kita. Ya, ini jelas ya, kemarin ini contohnya seperti itu. Maka itu sama sebenarnya kalau mau kita implikasikan pada kehidupan kita sehari-hari, maka juga itu kita akan dapatkan. Maka Bapak Ibu Allah, orang yang benar menempatkan cintanya itu digambarkan Allah di dalam surat At-Taubah ayat ke-111 misalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yang perhatikan, ya sesungguhnya Allah membeli orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan surga untuk mereka. Bapak Ibu Allah, dan cara membelinya yakni bagaimana ini orang-orang mukmin ini menempatkan cintanya pada tempat yang benar gitu ya. Gimana yakni yuqatiluna fi sabilillah. Yakni mereka senantiasa berperang atau berjihad di jalan Allah. Yang berarti kan apa tadi? Amwal wa anfus, jadi jiwa dan harta mereka dimanfaatkan untuk yuqatiluna fi sabilillah, yaitu untuk berperang di jalan Allah. Pada saat perang maka ada dua kemungkinan,
wa yuqtaluna wa yuqtalun. Wa yaqtuluna wa yuqtalun. Yakni mereka akan terbunuh atau membunuh gitu ya, membunuh atau terbunuh. Jadi sama kalau nanti kita semua berjuang jalan Allah dalam bentuk apapun ya, ada kemungkinan menang atau kalah. Ya. Bedanya kalau orang-orang beriman begitu mendapatkan suatu kemenangan, ini ada sebuah kemuliaan. Tapi kalaupun ada satu kesalahan atau kekalahan, itu mendapatkan satu imbalan pahala yang luar biasa. Kalaupun meninggal itu sudah syahid. Beda dengan mereka, Bapak Ibu. Ya, beda dengan orang-orang kafir. Ya, mereka kalau mendapatkan satu kemenangan, mereka mendapatkan azab karena telah menyiksa orang-orang beriman. Kalau mendapatkan satu kesalahan lebih pedih lagi, dia akan diazab yang lebih berat lagi. Ya, baik. Dan hal itu, Bapak Ibu, ternyata sudah digambarkan Allah ya. Wa yuqtuluna wa yuqtaluna wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurah wal Injil Al-Qur'an. Jadi gambaran itu Bapak Ibu sudah digambarkan Allah di dalam kitab Taurat, kitabnya sidang orang-orang Yahudi. Wal Injil dan kitabnya orang-orang Nasrani. Wal Qur'an dan kitab-kitab kita. Ini semua digambarkan Allah. Bagaimana cinta ini memberikan satu penempatan yang nantinya Allah akan membeli orang yang beriman. Ya, itu dengan surganya Allah. Ya, baik. Kemudian diakhiri dengan satu kalimat di ayat ini, waman aufa bi ahdihi minallahi fastabshiru bi bai'ikum alladzi bayatum bih. Ya, yakni disebutkan di sini bahwa dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan. Ya, sehingga wadzalika huwal fawzul azim. Ya, jadi demikianlah itulah kemenangan yang agung. Ya, subhanallah. Jadi kalau kita bisa menempatkan cinta dengan benar, Bapak Ibu, Allah akan membeli kita dengan surga, dan itu adalah sebuah kemenangan yang agung. Oke, baik. Sekarang kita bahas ya cinta itu sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sehingga disebutkan di dalam kitab ini pula bahwa tingkah laku cinta itu digambarkan dalam surat Al-Imran ayat 14 ya tadi ya. Kemudian digambarkan di surat At-Taubah ayat 111 misalnya ya. Yang ini munculkan urutan-urutan cinta. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama yang paling rendah ya, yang paling rendah yakni cinta kita kepada materi. Yang ini secara fitrah Allah berikan satu kecenderungan. Ya, materi berarti ya rumah, mobil ya, jabatan kita ya. Di dalam secara khusus bahkan disebutkan juga termasuk istri-istri kita itu ya. Sebagaimana Rasulullah sabdakan dalam hadis yang pertama ya, di dalam yakni bagaimana barang siapa yang hijrah karena dunia yang ingin dicapai atau istri yang ingin dinikahi, maka dia akan mendapatkan itu semua. Artinya menjadikan wanita itu adalah bagian pada dunia. Atau bahkan di hadis yang lain, ad-dunya masrah. Ya, dunia adalah perhiasan, dan sebagai perhiasan adalah almar'atus sholih. Ya, gitu ya. Jadi menempatkan istri itu seolah-olah sebagai perhiasan. Tetapi istri kita bisa naikkan derajatnya bukan sekedar sebagai satu benda yang kita manfaatkan. Gitu ya, baik. Jadi yang pertama Bapak Ibu, jadi cinta di dalam Islam itu dibenarkan dalam Islam itu yang pertama yakni terhadap benda-benda ini sifat kita adalah ada sebuah kecenderungan dan kita manfaatkan. Maka bentuk pemanfaatannya ya udah rumah ini kita manfaatkan untuk berteduh, ya maka kita rawat sedemikian dan sebagainya. Ya. Kalau Pak Edi yang berso arsitek itu ya, akhirnya didesain rumah sedemikian rumah karena itu kita manfaatkan, ya dimanfaatkan rumah ini benar-benar dimanfaatkan untuk sesuai dengan kebutuhan, keindahan dan sebagainya. Mobil misalnya ya, kemudian pakaian kita, semualah ya istilahnya yang sifatnya dunia atau bendawi itu adalah sebuah kecenderungan yang boleh kita cenderung pada itu, tetapi sebatas kita memanfaatkannya. Artinya kita boleh punya rumah bagus, kita boleh punya mobil lebih dari satu, gitu Pak Irwan, ya. Jadi tidak harus, dan boleh itu dibolehkan salam Islam. Tetapi sebatas itu adalah sebuah kecenderungan yang kita manfaatkan. Jadi jangan sampai nanti ada salah penempatan, ya. Begitu kita cinta dengan mobil kita misalnya, sampai kita lupa dengan panggilan azan.
kita begitu cinta sama mobil kita sampai kita mengabaikan anak kita. Pak jemput tak mau, saya masih berkian mobil misalnya dan sebagainya. Misalnya. Ya, jadi lagi-lagi Bapak Ibu, yang pertama yang disebutkan di sini bahwa kecintaan ini adalah kecintaan yang sifatnya adalah untuk memanfaatkan. Baik. Level berikutnya Bapak Ibu. Ya, level yang pertama adalah sebuah kecenderungan yang itu menjadikan kita memanfaatkan. Kemudian level yang di atasnya sedikit adalah simpatik. Simpati, ya, dalam bahasa Arabnya difirman al-atfu. Cinta yang kita wujudkan dalam soal simpati ini kepada siapa, gitu ya. Kalau tadi kecenderungan pada benda, maka ini simpati kita pada manusia, kepada manusia secara umum. Jadi Bapak Allah, luar biasa sih. Kalau kita perhatikan, Islam ini mengajarkan pada kita, ya, Islam mengajarkan pada kita itu cinta ini juga diberikan tidak hanya sesama Muslim, tapi seluruh manusia tanpa kecuali. Bentuknya apa ya? Bentuknya simpatik, Bapak Ibu. Ya, jadi simpatik ini sasarannya adalah seluruh manusia. Jadi Bapak Ibu Allah, Rasulullah memberikan contoh, ya. Saat itu Umar baru masuk Islam, ya. Kemudian Hamzah juga baru masuk Islam. Tapi Rasulullah simpatik pada beliau ini, ya. Karena ini nanti akan memberikan punya kelebihan-kelebihan yang menjadikan kita tertarik untuk mendakwahi, gitu ya. Maka jangan juga harus seperti itu. Jadi kita semua juga harus seperti itu. Sebagai seorang yang beriman, kita harus punya simpatik kepada seluruh manusia dalam rangka apa? Untuk kita dakwahi. Ya, kalau saya pernah sampaikan ke satu ketika di Papua, ya. Jadi ada satu acara di alun-alun Papua sana, gitu ya. Habis Pak Gubernur sambutan, saya berikan orasi atau ceramah, gitu ya. Setelah itu ngumpul lah, ya. Karena itu pesertanya Muslim dan non Muslim. Kemudian teman-teman yang sebagai panitia Masjid Agung saat itu, ya. Saya tanya kepada mereka terkait dengan kenapa dia milih Islam ini. Dinyatakan, ya saya dapatkan satu kenikmatan dibandingkan, ya, ada yang berbumi, ya, dibandingkan sebelumnya. Benar-benar saya merasakan satu kenikmatan di dalam Islam ini, gitu ya. Akhirnya saya sampaikan, kalau seperti itu jangan egois. Kaget mereka itu. Maksudnya gimana, gitu ya? Udah masuk Islam mendapatkan kenikmatan, nggak boleh egois. Artinya begitu jenengan semua mendapatkan satu kenikmatan dengan Islam ini, jangan egois, jangan dimiliki sendiri. Sebarkan, dakwahkan. Jadi lagi-lagi kita semua juga ingatan Bapak Ibu. Jadi kita jangan pernah, mohon maaf bahasanya, memicingkan mata melihat orang-orang non Muslim. Tidak boleh. Tetap harus kita simpati kepada mereka untuk kita dakwahi. Oke, sehingga saat itu muncul satu statement dari mereka, ya, yang Muslim itu, ya, itu mereka itu kalau kita dakwahi mesti minta sesuatu. Belum bagus, saya bilang gitu. Loh, kalau dikasih itu minta terus gitu. Belum malah bagus, saya gitu kan. Loh, gimana kok bagus, ya? Ya, berarti itu kesempatan jenengan semua untuk beramal jama'i bareng-bareng, jangan sendirian, berat. Jadi bareng-bareng bagaimana di Masjid Agung ini, nanti masjid-masjid yang lain, karena saya itu berkesempatan ke beberapa masjid distrik, ya, untuk melakukan hal yang sama. Oke, subhanallah. Kabar berikutnya banyak yang masuk Islam, ya, karena simpatik tadi, ya. Ya, lagi-lagi Bapak Ibu yang Allah sebutkan di dalam kitab ini, cinta berupa simpatik itu diobyekkan pada manusia secara umum, ya, dan tidak semestinya kepada umat Islam saja, ya. Biasanya muncul sifat simpatik ini apabila dilihat ada beberapa potensi dan daya tarik yang dapat diajak untuk terlibat dalam Islam. Ya, jadi kalau misalnya jenengan menjumpai ada orang non Muslim tapi punya potensi, wah dia pinter desain grafis misalnya, ya. Selama ini publikasi kita kok gini-gini amat ini, boleh memanfaatkan dia, ya, sampai nanti pada saat kita dakwai sampai mereka menjadi barisan kita. Bapak Ibu yang Allah, ini juga pernah dilakukan oleh Imam Syahid Hasan Al-Banna, ya. Beliau ini adalah pendiri Ikhwanul Muslimin, gitu ya. Jadi ada
tokoh namanya Umar Tirmizani. Beliau basicnya adalah seorang hakim, adil, bagus dan sebagainya. Yang tadinya tentunya non muslim ya, dan muslim umum ya. Jadi akhirnya didakwai beliau sampai akhirnya bisa menjadi barisan di dalam Ikhwanul Muslim dalam kasus ini gitu ya. Baik. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hubungan simpatik ini atau istilahnya tadi al-atfu tadi, itu lebih berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang dimiliki oleh manusia. Ya, sehingga kenapa la ikraha fiddin, tiada paksaan di dalam beragama Islam. Kita berikan kebaikan-kebaikan, kita berikan kesempatan dan sebagainya. Ya, dalam bahasa manajemen mungkin ada sense of meaning gitu, perasaan bermakna. Karena mereka kita libatkan dalam hal-hal seperti itu. Ya, baik. Baik Bapak Allah, itu level yang kedua. Ya, pertama tadi apa? Al-alaqah, yang kecenderungan, kemudian di atasnya adalah al-atfu, yakni simpatik, yang targetnya adalah manusia. Ya, itu berarti apa yang kita lakukan kita dakwahi. Kemudian level yang ketiga Bapak, di atasnya lagi, yakni as-sababah, empati. Ya, kalau tadi simpati, ini empati. Empati ini kepada siapa? Kepada kaum muslimin Bapak Ibu. Ya, disebutkan dalam kitab ini, cinta dalam wujud empati itu diarahkan kepada kaum muslimin dalam bentuk hubungan persaudaraan atas dasar keislaman, al-ukhuwah Islamiyah. Ngerti ya? Jadi cinta berupa empati ini lebih tinggi dibandingkan dengan cinta yang berupa kecenderungan atau simpatik tadi. Ya, empati biasanya didasarkan pada hubungan persaudaraan yang kemudian diharapkan munculnya rasa saling memahami dan rasa saling tolong-menolong sesama muslim. Sehingga Bapak Ibu, untuk sampai ke sana, kita kemarin udah bahas yang namanya marhalah ukhuwah Islam ya, marhalah persaudaraan Islam ya. Itu minimal kita mengenal ta'aruf ya. Kemudian yang kedua tafahum, kita saling memahami. Ya, sehingga Bapak Ibu yang Allah, kalaupun itu terjadi di dalam diri kita, ini lagi-lagi merupakan satu bentuk amal kedua kalimat syahadah kita. Tidak akan mungkin ada perpecahan di antara kita. Tidak akan mungkin ada perpecahan di antara kita. NU, Muhammadiyah, Al-Islam, Persis, apapun, saat itu semua adalah dua kalimat syahadah, ya. Rukun imannya sama, rukun Islam sama. Maka di sini ada sebuah pemahaman, saling memahami, ada sebuah takliful ikatan hati. Maka yang muncul Bapak Ibu apa? yakni at-ta'awun, yakni akan muncul satu kerjasama. Perlu Bapak Ibu, kayaknya perlu nanti satu ketika masjid UI ini ya, sesuai dengan namanya ukhuwah Islamiyah gitu ya. Yakni menginisiasi sebuah acara yang pesertanya dari berbagai macam kalangan tadi gitu ya. Itu bagus ya. Dihadirkan tokoh-tokoh yang memang ada di situ. Oke, baik. Bapak Ibu yang Allah, maka ini namanya yang disebut dengan empati. Ini berlaku untuk seluruh kaum muslimin, orang Islam, tanpa kecuali. Islam yang mungkin Islamnya, mohon maaf ya tadi, dengan berbagai macam golongan tadi, atau Islamnya yang bisa jadi sholatnya masih bolong-bolong, tapi Islam lah dia dan sebagainya. Ini menjadi bagian pada empati kita. Baik. Bapak Ibu yang Allah, kemudian level yang berikutnya, yang keempat berarti ada asyauku yang rindu, ada sebuah kerinduan. Ini udah level kita semua gitu, level jenengan semua ini udah dimasuk yang keempat ini apa? Yang keempat ini, ya. Itu lebih daripada sekedar kita cenderung memanfaatkan atau mendakwahi atau bahkan empati tadi ya, yang empat tadi bentuknya ada persaudaraan Islam gitu ya. Maka kita atau jenengan atau kita semua sudah pada tingkatan asyauq, yakni rindu. Siapa yang kita rindu? Orang-orang mukmin. Siapa? Orang-orang mukmin. Kalau tadi muslim ya. Masih ingat ya? Imam Al-Ghazali gimana baginya? Paling rendah apa? Muslim. Kemudian mukmin. Terus lagi muhsin. Terus lagi mukhlis. Terus lagi muttaqin. Gitu ya. Jadi muttaqin itu yang apa senantiasa diserukan para khotib itu adalah level paling tinggi Bapak Ibu. Okay. Sehingga ya ittaqullah itu ya. Bertakwalah pada Allah level paling tinggi.
Dan itu tidak mungkin bisa dicapai kalau belum melewati tadi muslim, mukmin, muhsin maupun mukhlis. Oke, baik. Dan as-sauqu Bapak Ibu, yakni rindu, cinta dalam bentuk rindu tadi, itu targetnya, tujuannya adalah orang-orang mukmin, ya. Yang nantinya yang muncul adalah ar-rahmah wal mawaddah, yakni kasih sayang dan cinta. Jadi saya yakin kita semua atau jenengan semua ya sudah terlibat aktif di dalam sebuah kepengurusan seperti ini, ya, atau dakwah secara umum di masyarakat seperti ini bagian orang-orang mukmin. Ya, sebagaimana Rasulullah sampaikan, mukmin adalah tasdiqan bil qabli wa iqrarun bil lisan wa amal bil arkan. Ada sebuah keimanan di dalam hati, kemudian lisannya juga senantiasa menyampaikan kebenaran, dan amalnya membuktikan bahwa kita ada orang yang beriman. Jadi saya yakin kita semua ada di dalam ini, gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disebutkan di dalam kitab ini bahwa rindu atau syauqu tadi, ya, yakni merupakan wujud cinta kepada sesama mukmin. Dalam rangka apa? Dalam rangka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau di dalam surat Al-Maidah, ya, kita tahu ya, ayat ke 54, ya, 554, ya. Ya, bagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi. Hai orang beriman, ya, berikan. May yartadda minkum an dinihi, barang siapa yang murtad dari agama Allah. Yang kemarin menjadi tema khutbah saya di tahun yang lalu, ya. Itu ternyata di dalam tafsir Ibnu Katsir itu menyebutkan bahwa begitu Allah mengatakan barang siapa yang murtad dari agama Allah, itu menyandarkan Allah tidak peduli dengan orang-orang yang iman, orang-orang Islam, tapi nggak peduli dengan masalah dakwah ini. Maka apa yang terjadi? Fasaufa ya'tillahu biqaumin, maka Allah akan mendatangkan sebuah kaum, yang kaum itu yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai dia dan dia mencintai Allah. Jadi orang yang pilihan Allah ini Bapak Ibu berarti memenuhi hal kemarin, ya. Yang kalau banyak menyebut Allah, kagum sama Allah, ridha sama Allah, gitu ya. Kemudian takut, cinta sama Allah dan seterusnya, ya, taat pada Allah. Ini didapatkan. Yuhibbuna. Kemudian adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Perhatikan, yakni mereka senantiasa bersikap lemah lembut atau anda masalah atau rendah badan sama mukmin dan tegas pada orang kafir. Sehingga disifati di ayat yang lain Muhammad Rasulullah. Di ayat yang lain Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Alladzina ma'ahu, orang yang menyertai Rasulullah atau mengikuti Rasulullah atau umatnya Rasulullah. Ruhama'u bainahum. Mereka cinta atau ruhama, kasih sayang sama muslim. Lagi-lagi Bapak Allah, saya yakin, ya, kita semua kalau sudah terlibat dalam hal seperti ini pasti ada sifat rindu. Begitu jenengan tidak muncul, ya, satu ketika beberapa hari ditanya Bapak Ibu, karena ada rindu itu ingin senantiasa ingin ketemu lah. Jadi cinta kita yang bentuknya rindu tadi, yang akhirnya muncul sebuah persaudaraan tadi atau kasih sayang, maaf rahmat, itu kita tujukan pada orang-orang yang beriman. Kan, baik. Sehingga Bapak Ibu disebutkan di sini bahwasanya kerinduan ini, gitu ya. Jadi rindu tadi sebagai bukti dari bentuk kasih sayang dan cinta kita sesama mukmin. Kemudian kerinduan ini bisa tergambar di dalam kisah Rasulullah, ya, di dalam banyak ayat-ayat yang sebagainya. Sehingga Bapak Ibu yang Allah, kalaupun mimpan terjadi sebuah perselisihan di antara umat ini, berarti mereka belum menempatkan cinta karena rindu tadi. Jadi Bapak Allah, kalau kita ingin ada di level ini, level mukmin, ya, yang kita berikan kepada sesama mukmin adalah cinta, kerinduan. Ya, baik. Ya, baik Bapak Allah. Kemudian level yang kelima di atasnya adalah al-ishqu, mesra. Cuma tadi yang pertama adalah alaqah, yakni kecenderungan, ya, untuk materi, untuk materi, ya. Kemudian utbah, simpati ke sesama muslim, sama manusia. Kemudian as-sababah, yakni empati kepada orang muslim. Kemudian as-syauq, ya, as-syauqu, yakni rindu kepada orang mukmin. Dan yang kelima adalah al-ishq,
yakni mesra, Bapak. Oke, mesranya sifat cinta dalam bentuk kemesraan ini kepada siapa? Ternyata kepada Ar-Rasul wal Islam. Jangan dibalik ya. Jangan dibalik ya, walaupun jenengan adalah pebisnis dan sebagainya, jangan sampai nanti ada kemesraan yang salah itu kepada orang-orang, mungkin klien kita atau non muslim tadi. Boleh kita profesional dengan mereka, tetapi jangan sampai ada sebuah kemesraan yang kita munculkan atas itu. Bapak yang Allah, kemesraan itu disebutkan di sini merupakan wujud cinta berikutnya setelah rindu. Dan mesra ini diarahkan kepada Rasul dan Islam, bukan kepada benda atau makhluk yang lainnya. Ya, jadi kemesraan ini lagi-lagi ditujukan kepada Rasulullah dan agama Islam itu sendiri. Oke, sehingga disebutkan dalam kitab ini bahwa bentuk nyata dari mesra itu ialah kesediaan individu kita untuk melakukan pengorbanan dan perjuangan untuk menegakkan nilai Islam yang dicintai tersebut. Oke, baik, kita masih ingat Bapak Ibu ya, jadi bagaimana keimanan kita pada Rasulullah itu kita wujudkan dengan empat hal. Keimanan kita pada Rasulullah kita wujudkan dengan empat hal. Yang pertama bagaimana? Tasdiqon fima akhbar, membenarkan semua yang dikabarkan Rasulullah. Ya, jadi kalau Rasulullah mengabarkan bahwa rukun iman itu ada 6 yakni melalui iman pada Allah, malaikat sampai dengan takdir, ini kita percaya. Ya, tentunya dengan penjelasan pemahaman yang benar kita percaya. Ya. Kemudian yang kedua ternyata yakni kita senantiasa apa? At-ta'ah fi ma amar, mentaati semua yang diperintahkan oleh Rasulullah. Ya, kalau Rasulullah menyebutkan bersabda sunnah rukun iman itu ada 5 gitu ya, yakni syahadat, sholat, puasa, zakat dan haji. Ya kita percaya. Kita sempurnakan dengan kalau kita bicara sholat, ya berarti ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Kita bicara puasa, ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Saat bicara zakat, juga ada zakat wajib, ada zakat sunnah yang berbentuk sedekah dan sebagainya, infak sedekah tadi. Saat kita bicara haji juga itu ada yang haji wajib, ada haji sunnah, yakni umrah tadi. Ya, jadi Bapak Allah, ini adalah satu bentuk kemesraan kita kepada Rasulullah itu bagaimana kita senantiasa melakukan itu, ya, yakni at-ta'ah fi ma amar. Kemudian yang ketiga, ijtinab fi ma naha, yakni kita meninggalkan apapun yang dilarang oleh Rasulullah. Gitu, ini penting Bapak Ibu. Jadi kita meninggalkan apapun yang dilarang Rasul. Jadi kalau Rasulullah melarang kita untuk minum keras, itu sudah kita tinggalkan semuanya lah itu. Kemudian yang keempat, yakni la na'budu illa bisyara, yang tidak beribadah kecuali dengan syariat yang dicontohkan atau disyariatkan Rasulullah. Jadi ini perlu kita pahami menjadi pedoman kita, maksudnya cinta Rasulullah kita. Gimana caranya ya tadi? Ya, kita yakni membenarkan seluruh yang dikabarkan Rasulullah, kemudian melaksanakan mentaati semua yang diperintahkan Rasulullah gitu ya, meninggalkan semua yang dilarang Rasulullah dan beribadah sesuai dengan syariat yang dicontohkan Rasulullah. Itu cinta kita pada Rasulullah. Maka tentunya cinta kita pada Islam pun juga seperti itu, Bapak Ibu. Ya, jadi kalaupun nanti sebentar lagi mau ada Ramadan ya, maka kita tahu Ramadan menjadi bagian pada rukun Islam. Ya, kalau saya mengistilahkan ngaten Bapak Ibu, rukun itu kalau dalam perkuliahan itu mata kuliah wajib gitu ya. Rukun kan sesuatu yang wajib ya. Kalau ditinggalkan atau salib menjadi batal. Sama kalau kuliah itu, ya kalau misalnya mata kuliah wajib, namun tidak lulus harus ngulang sampai lulus, nggak bisa didel, nggak bisa dapat nama wajib ya. Kalau betul tidak lulus masih ngulang 5 kali ya tetap salah ya. Jadi kebetulan mata kuliah praktikum misalnya, yang puasa ini puasa praktikum gitu ya. Maka untuk bisa melaksanakan praktikum yang benar dan sebagainya harus ada job sheet-nya misalnya. Ini penting Bapak Ibu. Jadi saya kenapa sekarang mulai dimunculkan di mana-mana ada target Ramadan ya, persiapan menjelang Ramadan.
Ini namanya ada job sheet. Jadi dosen ini atau siapa ya itu memberikan satu penjelasan bagaimana nanti yang kita lakukan dalam Ramadan. Agar apa? Agar praktiknya benar dan sebagainya. Gitu ya. Baik. Ini lagi-lagi cinta kita pada Rasulullah SAW. Maka Islam pun juga seperti itu. Baik. Bapak ya Allah, sehingga disebutkan di dalam kitab ini pula bahwa bentuk nyata dari mesra itu adalah kesediaan individu melakukan pengorbanan dan perjuangan untuk menegakkan nilai Islam yang dicintai tersebut. Mereka, Bapak Ibu, ya, orang beriman tadi yang mendapatkan cintanya dengan benar tadi, ya mereka akan mesra dengan Islam, yakni selalu membaca Al-Quran dengan khusyuk dan tertib. Ya Bapak Ibu, ini bulan Sya'ban, itu bahasa Rasulullah bulan Al-Quran. Jadi kalau bulan Rajab ini adalah bulan puasa ya, artinya bulan banyak berpuasa. Kalau di bulan Sya'ban ini ada bulan, jadi Rasul mempersiapkan betul tiap hari baca Al-Quran Bapak Ibu. Sehingga nanti begitu masuk bulan Ramadan, sudah dilatih puasa di bulan Rajab dan dilatih membaca Al-Quran di bulan Sya'ban. Maka ternyata Bapak Ibu, salah satu bentuk kemesraan kita pada Islam, yakni kita juga mesra dengan Al-Quran. Kan ya, apalagi tadi sudah disebutkan di dalam bahwasanya Al-Quran adalah surat-surat cinta Allah pada kita. Sehingga ibunda Imam Syafi'i itu memberikan pesan singkat, itu luar biasa, saya ingat sampai sekarang ya. Wahai putraku Syafi'i gitu ya, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, karena kamu nazzal alaihi, jadi seolah Al-Quran turun kepada dirimu. Sami Bapak Ibu, saya mempraktikkan Bapak Ibu. Kenapa dulu Pak Edi kuliah S1 tuh di ITS berat gitu ya, sulit banget gitu ya untuk lulus ya. Tapi begitu jadi dosen, kuliah S2, S3 tuh kok gampang gitu ya. Kan niatnya beda. Kalau dulu S1 mungkin pengennya ya kuliah, lulus gitu ya, tidak ada spesifik apa yang mau diinikan, ya selesai. Sehingga kadang lupa dan sebagainya. Tapi begitu udah jadi dosen, kuliah S2 dan S3, itu jelas bahwa nanti mau disampaikan ulang, itu jadi gampang ingat gitu. Sama dengan jenengan semua loh saya Bapak Ibu. Tahu di majelis seperti ini ya. Kalau niatnya cuma mendengarkan, kemudian ya sudah pokoknya saya datang ke majelis ilmu itu sungkan aja sama Abah Agung, Abah Muklas, ada sesuatu misal gitu ya. Ya gampang lupa Bapak Ibu. Tapi kalau jenengan begitu masuk di majelis ilmu seperti ini, kemudian dicerna, waduh nanti materinya apa akan saya sampaikan kepada siapapun, termasuk pada keluarga, pada teman dan sebagainya. Ingat Bapak Ibu. Sama kita saya kadang-kadang dengarkan videonya Ustaz Adi Dihaya atau Ustaz Abdul Samad gitu, yang terpikir ya bagaimana langsung mengingat nanti akan disampaikan. Saya kalau jenengan melakukan itu sama lah nanti. Kalau begitu kita ada niatan seperti itu, yang muncul apa? Kita memahami betul dan itu menjadi apa? Sesuatu yang kita pahami dan menjadi dasar apa yang kita lakukan nanti. Maka diantaranya Bapak Ibu bahwa mesra kita dengan Islam, yakni kita juga mesra terhadap Al-Quran, yakni kita membacanya dengan khusyuk dan tertib. Sehingga Bapak Ibu, cinta yang benar, yang bentuk kemesraan tadi, itu disebutkan bahwa iya orang ini itu sangat menikmati membaca Al-Quran dan mengamalkan nilai-nilai Islam itu sendiri. Maka Bapak Ibu Allah, Muslim yang mencintai Islam dan Rasulullah itu bersedia mengikuti segala perintah Allah dan Rasulnya. Puncaknya Bapak Ibu, pas nih, puncaknya adalah cinta itu dalam bentuk apa? At-tatayyum. At-tatayyum apa itu? Yakni kita menghamba, maka tentunya yang kita hamba adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Allah, sehingga disebutkan urutan cinta tertinggi. Urutan cinta tertinggi adalah menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk pengabdian kepada Allah, dalam bentuk al-ubudiyah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menghendaki cinta kita kepadanya dalam bentuk penghambaan yang sesuai dengan makna dari dua kalimat syahadat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian kemarin kita bahas asyhadu an la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah juga bermakna apa kemarin? La razaqa illallah.
la ma'bud illallah, la khalaq illallah. Banyak, ada 16 kemarin ya. Lupa juga. Nah, nanti dibuka videonya lagi. Matur nuwun Mbak Tatang karena di video kan sehingga bisa dilihat ulang itu ya. Jadi lagi-lagi Bapak Ibu, ini semua ya. Jadi Allah menghendaki cinta kita kepada Dia, kepada Allah itu dalam bentuk penghambaan yang sesuai dengan makna dari dua kalimat syahadah. Bahkan penghambaan ini dilakukan dalam setiap waktu dengan mengikuti syariat yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Ya, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 21 ini, kita semua hafal ya. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum alladzi min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Allah sebagaimana yang dilakukan oleh orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Maka kalian menjadi pribadi yang muttaqin, yang paling tinggi tadi. Dan Bapak Ibu yang Allah, Ramadan kita sama ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sehingga lagi-lagi tattaqun tidak akan mungkin bisa tercapai Bapak Ibu kalau kita nggak ikhlas. Nggak mungkin kita melakukan dengan tidak yang terbaik, apalagi didasari dengan iman maupun sebagai seorang muslim. Semoga kita semua mampu menempatkan cinta-cinta ini sehingga tidak salah ya, yakni kita menghamba pada benda, tapi yang baina yusma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa dhahilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, dan share channel ini. Follow Facebook dan Instagram kami.